Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, dan diberi umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita tempuh hidup itu dengan penuh senyum dan tertawa. Karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua banyaklah tersenyum dan tertawa di dalam hidup itu. Saudara, pagi hari ini saya kembali melakukan olahraga di seputaran kampus Universitas Indonesia, kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya telah berkeliling dari ujung ke ujung tadi dengan menggunakan sepatu. Karena ini musim hujan, saya menggunakan sepatu yang biasanya hanya kaki ayam. Saudara-saudara, inilah kampus paling barat. Jadi sudah mentok ini ya. Ini sebelah paling barat kampus Universitas Indonesia, kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jadi seperti video-video saya terdahulu tentang olahraga, saya sangat banyak mengupload tentang pemandangan di kampus ini. Silakan Anda tonton di dalam video atau YouTube channel saya. Pagi hari ini kembali saya akan mengangkat cerita ringan untuk kita bersama komunitas etnis Batak, yaitu masih seputar Tarombo orang Batak atau silsilah orang Batak. Seperti video saya yang terdahulu, kalau Anda tonton, sudah saya bilang bahwa membahas Tarombo atau menceritakan Tarombo orang-orang Batak ini tidak akan pernah bosan-bosannya. Apa sebabnya? Tidak tahu juga, tetapi itulah yang terjadi. Kalau sudah membahas Tarombo sampai subuh, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dilakukan orang, termasuk saya ikut dulunya. Saudara, pagi hari ini saya kembali mengangkat topik tentang seputar bagaimana Tarombo orang Batak disatukan antara etnis yang satu dengan etnis yang lain. Saya tetap mengutip dari tulisan atau artikel saudara Edward Simanungkalit yang menjadi favorit bacaan saya selama ini. Memang banyak juga yang saya baca buku-buku yang menulis tentang tentang Tarombo Batak. Tetapi tulisan beliau karena dia melihat dari sisi sebaliknya, artinya dia ingin membongkar atau mengungkap cerita di balik mitos itu, atau katakanlah ya agak sama dengan pemahaman saya. Kita yakini mitos atau kita yakini sejarah atau kedua-duanya atau dicampur aduk, itu loh. Jadi sangat menarik saudara-saudara. Ada sebuah judul yang barusan saya baca ya, Jurus Padomuhon Langit Dohotano. Setelah saya baca artikel beliau, jadi intinya adalah sesuatu yang tidak mungkin digabungkan atau disatukan atau digabungkan lah ya, atau ibaratnya minyak dengan goreng tidak mungkin, minyak goreng dengan air atau minyak dengan air tidak dapat bersatu. Coba Anda tes di rumah ya, minyak goreng Anda tuangkan dengan air dalam satu botol, dia hanya bersatu sebentar saja, begitu dibiarkan akan terbagi dua. Apakah minyak yang di atas atau air yang di bawah, saya udah lupa. Saya tidak ahli fisika ya, tapi coba saja, minyak dengan air tidak mungkin bersatu. Jadi menurut saudara Edward Simanungkalit, begitulah Tarombo ini dibuat. Dia coba menghubungkan Tarombo yang bukan tersambung atau bukan satu nenek moyang, dicoba disambungkan menjadi satu nenek moyang. Ini inti permasalahan Tarombo orang-orang Batak ini sebenarnya.
Jadi seandainya dulu dia tidak menggabungkan antara Tarombo yang dia pahami atau yang dia bikin itu dengan Tarombo yang di luar etnis dia, tidak ada masalah menurut saya. Nah, inti persoalan di situ akhirnya kan berimplikasi kepada sekarang apakah mau disebut Batak atau tidak. Nah, karena kan kata-kata Batak itu ya seperti kita yakini selama ini dimiliki oleh 6 subetnis. Terlepas itu apa dimengerti atau tidak oleh orang-orang dulu, ya yang penting kami orang Batak, kira-kira begitu saja. Atau mulak pun apa sogit ya, tuh ketara Batak lah maksudnya itu. Atau ada lagi buku saya artikel yang saya baca, tulisan lupa saya namanya. Dulu katanya tidak jelas itu. Beta mulak tu hitaan, melunin nanga tu bona apa sogit. Dang didok kemanangi dia hutana. Alai mulak tu hitaan atau mulak tu bona apa sogit. Nggak mulak tu hutai. Jadi Roma halak mendefinisihon. Dia mana yang masuk bona apa sogiton. Baru mandok. Sudah kita nulis, sudah terang Batak nina. Terserah mai. Jadi tong unakolan samosir manang na pusuk buhit. May maksud bona apa sogit. Ay, dia lahir ni pung niba atau lahir niba di Simara bona apa sogiton. Jadi tak pola pegang kita soal bona apa sogit. Menurut tahu semua kampung orang Batak itu dulu yang luas itu bona apa sogit lah itu sekarang dianggap orang. Jadi kalau ada orang dari Jawa atau dari luar negeri atau dari perantauan lah ya, beta mulak tu bona apa sogit. Kan dang dok kemanang na beta mulak tu sarullah, beta mulak tu akolah, dak pula dok tosuni. Eta bah, dia kamu nang mulak tu bona apa sogit na ido. Jadi manakin kembali lagi ya, saya bahas Indonesia saja karena saya tahu penonton banyak yang tidak memahami dengan baik bahasa Batak atau bahasa ibunya dia. Jadi makanya dalam video saya campur-campur lah ya. Jadi itulah intinya ya. Masalah Tarombo lah sumber atau biang keladi terjadi perbedaan penafsiran di saat sekarang. Karena silsilah itu menunjukkan bahwa mereka satu rumpun, satu opung, satu nenek moyang, itulah silsilah. Nah, jadi kalau 2 nenek moyang atau 3 nenek moyangnya, ya seharusnya masing-masing saja membuat silsilah. Itu sudah saya sebutkan di video terdahulu ya. Silakan. Ya kata orang kan sudah pasti yang paling tahu silsilah dia atau tarombonya dia adalah yang bersangkutan. Jadi kita ya saya kira tidak perlu juga membuat tarombo orang kalau memang tidak atau tidak disuruh orangnya, atau memang kita ya mengadakan ya semacam semacam riset atau penelitian lah, bagaimana kalau kita sambungkan Tarombo A dengan B, tersambung enggak kira-kira, diteliti misalnya ke atas, oh tersambung, ya baru dibuat. Begitulah kira-kira yang tidak dilakukan ketika Tarombo ini diperkenalkan. Sehingga ya masih kata Edward Badung Khalid, buku Tarombo ini dulu buku Pustaha Batak Tarombo Dohot Turi-Turian Nihalak Batak paling laris dicari orang. Hampir katanya laku 1 juta eksemplar waktu itu, karena orang kan penasaran asal si Raja Batak, bagaimana ceritanya dia turun ke bumi dan lain-lain. Itu kan menarik cerita itu, mitos itu. Dan kalau saya waktu kecil dulu ketika di kampung saya yang bisa menceritakan ini, kita sampai terlena itu mendengar cerita si opung-opung itu menceritakan mitos si Raja Batak. Ibarat mendongeng ketika pas tidur lah ya. Jadi ya itulah saudara ya, obrolan dengan kita pagi ini. Inti dari Tarombo itu adalah menyatukan yang tidak mungkin bisa disatukan, atau kata Edward Badung Khalid padomuhon langit dohot tano, atau bahasa Indonesianya ibarat mencampur minyak dengan air, tidak mungkin bersatu. Apapun tidak mungkin itu. Jenisnya berbeda, gennya berbeda, tradisinya berbeda, bahasanya berbeda, dan lain-lain. Tidak mungkin disatukan siapapun di manusia di bumi ini. Dalam artian bersatu dalam satu etnis ya, satu gen. Kalau bersatu dalam satu wilayah, satu tempat,
ya harus bersatu. Jadi sudah pas sebetulnya itu, bersatulah kita dalam hanya istilah Batak. Batak itu harus diterjemahkan masing-masing. Nah, kalaupun mau disebut Batak, ya Batak saya beda dengan Batak Anda. Nah, Batak si C beda dengan Batak si D, gitu loh. Tetapi kalau disebut sama-sama orang Batak karena sudah mungkin ratusan tahun ya, oke, tidak masalah. Tapi selanjutnya harus dijabarkan. Makanya kalau disebut si Raja Batak yang mana dulu? Ulos Batak yang mana? Ada banyak ulos itu. Ulos Batak Toba, ulos Batak Akola, dan Mandailing semua beda-beda. Sudah saya perhatikan, beda-beda, corak, motif, warna, dan lain-lain berbeda-beda. Jadi disinilah banyak terjebaknya orang ya. Kalau menyebut Batak, ya dianggapnya sudah mewakili semua etnis Batak. Ini yang keliru. Tapi itu bukan kesalahan dia. Karena kesalahan yang pertama membuat seolah-olah Batak itu adalah satu. Nah, satu tapi enam. Enam tapi satu, ya gimana itu? Jadi di sinilah ya, kalau bicara Batak, ya seperti video sering saya bilang, ya harus kita sebutkan Batak mana ini yang mau didiskusikan ini, Batak Toba, Batak Mandailing, atau Batak Karo, Simalungun, dan lain-lain itu. Jadi judulnya harus tegas ya, harus jelas. Misalnya di grup saya Diaspora Batak itu bagus itu adminnya, membuat apa webinar atau Zoom meeting, misalnya soal warisan dalam pandangan adat Batak Toba. Nah, boleh silakan. Jadi jangan berhenti di kata Bataknya, itu loh yang banyak keliru manusia ini atau orang-orang Batak ini. Jadi kalau sudah sampai ke pembicaraan, ya haruslah kita membuat spesifikasi. Jadi intinya Tarombo ini, Tarombo yang khusus dari etnis tertentu dianggap mewakili etnis yang lain. Di sini kelirunya. Jadi saran saya ya kepada pembuat Tarombo ke depan, jika Anda ingin menulis Tarombo atau silsilah orang Batak keseluruhan ya, silakan dulu Anda pergi mengunjungi atau berdialog dengan marga atau orang-orang yang hendak Anda tulis Tarombonya, supaya dia menjelaskan. Mungkin dia tidak bisa menulis buku, benar. Ya orang kan tidak semua tertarik dengan Tarombo ini. Tapi kalau disodorkan Tarombo, dia biasanya berterima kasih. Ya terima kasih dong kita dibuatkan Tarombo oleh orang. Tapi kalau benar, nah ini loh. Kalau salah ya tentu semua orang menolak. Jadi saran saya itu kembali, Tarombo tidak bisa disatukan kalau memang berbeda. Ibarat padomuhon langit dohot tano atau songon minyak dohot aek di padomu dang mungkin boy. So di mana boy sampai di hari manogoton. Oras dalator kismahita sude. Oras ton di madingin pirton di matogu sayur matua bulung. Oras madihita seluhuna, oras mabanta kerina. Oras mahita sasudena. Mau diate. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Matur nuwun. Horas.